AC Milan intip peluang rekrut Brahim Diaz dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Real Madrid menghadapi tantangan besar musim ini dalam menemukan keseimbangan terbaik di bawah arahan Carlo Ancelotti. Sang pelatih telah mencoba berbagai formasi dan taktik untuk memaksimalkan potensi tim. Namun, salah satu kritik utama adalah kurangnya rotasi pemain, yang membuat bakat muda seperti Arda Güler, Endrick Felipe, dan Brahim Diaz jarang mendapatkan waktu bermain. Padahal, ketiganya memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan jika diberi kesempatan lebih banyak di lapangan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan baru-baru ini menghubungi Real Madrid untuk menanyakan kemungkinan meminjam Brahim Diaz. Milan, yang pernah menjadi tempat Brahim bersinar selama masa peminjamannya sebelumnya, berharap dapat membawa kembali sang gelandang serang. Meskipun demikian, Real Madrid belum memberikan tanggapan jelas terkait hal ini. Di sisi lain, Brahim merasa puas dengan perannya di Santiago Bernabeu meskipun waktu bermainnya terbatas. Ia memahami bahwa persaingan di lini serang Real Madrid sangat ketat, mengingat banyaknya pemain bintang yang berada di depannya. Meskipun jarang tampil, Diaz telah menunjukkan kemampuannya ketika diberi kesempatan. Musim lalu, ia menjadi pemain kunci yang membantu menjaga performa tim saat Vinicius Junior mengalami cedera. Musim ini, meskipun sempat absen selama 1 bulan akibat cedera, Brahim telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dalam 254 menit bermain dari 9 pertandingan. Statistik ini menjadi bukti bahwa ia tetap menjadi opsi berharga bagi Carlo Ancelotti. Dengan potensi yang dimilikinya, memberikan Brahim lebih banyak waktu bermain bisa menjadi langkah strategis bagi Real Madrid untuk mempertahankan konsistensi tim sepanjang musim. Aymeric Laporte siap ke Santiago Bernabeu. Bek tengah Al Nassr Aymeric Laporte mengatakan bahwa ia terbuka untuk pindah ke Real Madrid. Los Blancos diperkirakan akan merekrut bek tengah baru selama jendela transfer Januari, setelah juara La Liga Spanyol dan Liga Champions itu kehilangan Eder Militao selama sisa musim karena cedera lutut serius. David Alaba yang absen lama didukung untuk kembali pada akhir bulan depan atau awal Januari, tetapi ada kekhawatiran terkait pemain Austria itu karena banyaknya waktu yang dihabiskannya di bangku cadangan. Laporte telah dikaitkan dengan kepindahan ke Los Blancos selama beberapa bulan terakhir, dan pemain tim nasional Spanyol itu mengatakan bahwa akan sangat sulit baginya untuk menolak kesempatan pindah ke tim asuhan Carlo Ancelotti. Saya membaca hal yang sama seperti yang dibaca orang lain, ketertarikan Madrid kedengarannya bagus, kata Laporte kepada wartawan saat bertugas di timnas Spanyol. Jelas, Anda tidak meremehkan tim seperti Real Madrid. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, ide saya adalah kembali ke Eropa. Saya pergi ke Arab Saudi untuk bermain sepak bola, bukan untuk melakukan hal-hal lain. Sejauh ini, tidak seburuk yang saya alami selama di sana. Saya telah memenangkan Piala Eropa, yang merupakan hal terindah yang pernah terjadi dalam karir saya. Laporte saat ini bersama skuad Spanyol untuk mempersiapkan pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark dan Swiss, dan kemudian akan kembali ke Arab Saudi untuk melanjutkan mewakili Al Nassr. Bek tersebut telah tampil 15 kali bagi klubnya asal Saudi musim ini dan mencetak 3 gol. Ia juga telah mewakili klub tersebut sebanyak 54 kali sejak didatangkan dari Manchester City pada musim panas 2023. Penampilan Kylian Mbappe di Real Madrid masih jauh dari harapan. Penampilan Kylian Mbappe di Real Madrid masih jauh dari harapan. Mantan striker Watford, Troy Deeney, menilai ego Mbappe yang besar membuatnya kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya. Sejauh ini, Kylian Mbappe telah mencetak 8 gol dalam 16 pertandingan bersama Real Madrid, dengan 3 gol diantaranya dari titik penalti. Meski begitu, kontribusinya dianggap masih kurang konsisten. Real Madrid juga memulai musim dengan hasil yang kurang memuaskan. Los Blancos tertinggal dari Barcelona di La Liga, dan berada di posisi 18 klasemen League Pace Liga Champions musim ini. Belum memperlihatkan penampilan terbaiknya, pemain berusia 25 tahun tersebut mendapat banyak kritikan. Troy Deeney menyebut Kylian Mbappe menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ekspektasi tinggi di Santiago Bernabeu. Performa Kylian Mbappe di Real Madrid mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Saya pribadi berpikir bahwa saat mereka merekrutnya, dia adalah potongan yang hilang, mirip seperti saat City mendapatkan Haaland, kata Deeney kepada Talksport. Deeney mengomentari ego Kylian Mbappe bisa menjadi penghalang untuk sukses di Santiago Bernabeu. Troy Deeney membandingkan situasi Mbappe di Real Madrid
dengan kebebasan dan tekanan lebih rendah yang dinikmati sang pemain saat di PSG, apa yang saya pikirkan terjadi adalah, dan saya tidak tahu ini secara pasti, tetapi hanya berdasarkan pengamatan saya, ego Mbappe sepertinya lebih mendominasi daripada etos kerjanya, jelas Dini. Eduardo Camavinga kembali ke Real Madrid setelah jeda internasional. Real Madrid memasuki jeda internasional dengan perasaan was-was, dengan beberapa pemain kunci saat ini berisiko mengalami cedera, yang dapat memperparah masalah mereka. Juara bertahan Eropa itu sudah kehilangan banyak pemain bintang termasuk Aurelien Tchouameni, David Alaba, Eder Militao, Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, dan Dani Carvajal. Meskipun Alaba diharapkan segera kembali berlatih bersama tim, Real Madrid tidak mampu menanggung cedera pemain top lainnya. Untuk itu, Real Madrid mendapat dorongan semangat karena gelandang bintang Eduardo Camavinga siap kembali lebih awal dari jeda internasional. Lapor AS itu karena mantan bintang muda Rennes itu mendapat kartu kuning saat pertandingan Prancis melawan Israel. Real Madrid khawatir Camavinga akan mengalami cedera selama jeda internasional, karena ia merupakan anggota penting dari lini tengah Prancis. Namun, tampaknya pemain muda itu bisa kembali ke Madrid lebih awal dari yang diharapkan. Bahkan, pemain tersebut bisa berangkat ke ibu kota Spanyol dalam hitungan jam. Kembalinya lebih awal seharusnya memberi Camavinga waktu yang cukup untuk beristirahat sebelum Real Madrid melanjutkan kampanye La Liga mereka melawan Leganes pada tanggal 24 November. Xabi Alonso tinggalkan Bayer Leverkusen, hengkang ke Real Madrid. Masa depan manajer Bayer Leverkusen Xabi Alonso, yang sebelumnya menjadi bahan spekulasi akan hengkang ke Real Madrid, kini telah diklarifikasi. Espen.es telah melaporkan bahwa meskipun menandatangani kontrak 3 tahun pada awal musim lalu, Xabi Alonso akan meninggalkan Bayer Leverkusen pada akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025 menuju Real Madrid. Xabi Alonso membimbing Leverkusen meraih gelar ganda domestik Bundesliga dan DFB Pokal yang luar biasa musim lalu, dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala divisi teratas. Sekarang Xabi Alonso tampaknya akan hengkang setelah kurang dari 3 musim menjalankan perannya, dengan ESPN memperjelas bahwa ada konsensus mengenai tujuannya. Xabi Alonso menuju ibu kota Spanyol untuk menggantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Kebijaksanaan yang berlaku sebelumnya adalah bahwa Xabi Alonso akan menyelesaikan kontraknya dengan Leverkusen dan kemudian bergabung dengan Real Madrid. Terutama karena kontrak Carlo Ancelotti dengan Los Blancos juga berakhir pada Juni tahun 2026. Namun, kesulitan yang dialami Real Madrid di awal musim ini, ditambah dengan kekalahan telak yang dialami tim Barcelona asuhan Hansi Flick, telah mempercepat pemikiran di Santiago Bernabeu dan mereka tidak lagi tertarik untuk menunggu hingga tahun 2026. Ketertarikan Real Madrid pada Xabi Alonso sangat masuk akal. Pelatih asal Basque itu tidak hanya bermain untuk Los Blancos dengan sangat sukses selama 5 tahun, tetapi ia juga telah menunjukkan bakat kepelatihan yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen. Di bawah arahan Xabi Alonso, Bayer Leverkusen telah menjadi salah satu tim paling dinamis di dunia. Mereka memenangkan Bundesliga dan DFB Pokal tanpa terkalahkan pada tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan memainkan sepak bola sensasional. Ketertarikan Real Madrid pada klub tersebut adalah hal yang wajar, banyak klub elit yang melakukannya. Tetapi dengan Los Blancos yang secara misterius memenangkan Liga Champions untuk melengkapi kemenangan mereka di La Liga, tidak ada kebutuhan untuk membuat perubahan pada musim panas 2024 dan rencana sementara telah ditetapkan untuk tahun 2026. Toni Kroos buka peluang kembali ke Real Madrid. Real Madrid masih terpukul dengan absennya Toni Kroos karena maestro lini tengah itu memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional musim panas lalu. Setelah menikmati masa bakti yang sukses selama 1 dekade di Santiago Bernabeu, Kroos merasa sudah waktunya untuk gantung sepatu setelah memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions UEFA musim lalu. Sejak pensiun, mantan pemain internasional Jerman itu telah terlibat dalam beberapa proyek termasuk akademinya di Madrid dan juga The Icon League, di antara banyak hal lainnya. Toni Kroos tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Real Madrid di masa mendatang, namun, saat berbicara di podcastnya Eindahmal Lupen, Kroos menolak untuk menutup kemungkinan untuk kembali ke Real Madrid dalam kapasitas tertentu. Berbicara tentang hubungan istimewanya dengan klub ibu kota Spanyol itu, legenda klub itu berkata, "Arti Real akan selalu sama bagi saya,
Itu adalah masa yang panjang, hebat, sukses, dan juga penuh cinta bersama Real Madrid. Akan selalu seperti itu, saya akan selalu dekat dengan Real, tidak ada keraguan tentang itu, dan saya akan selalu membela Real, saya akan selalu berada di pihak Real, itu tidak akan berubah, hubungan kami terlalu dekat. Karena itu, Kroos menegaskan bahwa meskipun saat ini ia tengah disibukkan dengan proyek-proyeknya sendiri, ia tidak akan menutup pintu untuk kembali ke Real Madrid di masa mendatang. Sekarang saya sepenuhnya disibukkan dengan proyek-proyek saya, tetapi mengingat kedekatan dengan Madrid, hubungan saya di Madrid, saya tidak akan pernah mengesampingkan kemungkinan melakukan sesuatu di klub ini di masa mendatang, kata Toni Kroos.